Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Sukmawati dengan NIM 6301020000118 dari kelas 4D Perbankan Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi persamaan dasar akuntansi untuk memenuhi mata kuliah akuntansi perbankan syariah. Persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan sebuah perhitungan yang bertujuan untuk memproyeksikan hutang, kekayaan, serta modal yang dapat dimiliki oleh sebuah perusahaan. Adapun prinsip yang selalu dipegang dalam akuntansi adalah adanya keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Persamaan dasar akuntansi ini menyamakan aset perusahaan dengan kewajiban dan ekuitasnya. Jika digambarkan dengan rumus, persamaan dasar akuntansi ini adalah aset sama dengan kewajiban plus ekuitas, atau bisa juga harta atau aktiva sama dengan hutang plus modal atau pasifa. Nah, yang pertama aset. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan untuk digunakan manfaatnya di masa depan. Aset atau aktiva ini merupakan hal-hal yang mendatangkan manfaat bagi perusahaan. Bagian aktiva nanti akan bertambah jika aset perusahaan bertambah dan berkurang jika sebaliknya. Nah, mekanisme debit kreditnya yaitu ketika bertambah maka masuk ke dalam debit dan ketika berkurang masuk ke dalam kredit. Yang kedua adalah liabilitas, merupakan sejumlah dana perusahaan pinjam dari pihak lain atau kreditur dan harus dilunasi sesuai waktu yang telah disepakati. Bentuk kewajiban yang umum adalah utang. Utang merupakan kebalikan dari piutang dan ini harus dicatat pada laporan keuangan. Mekanisme debit kreditnya yaitu ketika bertambah dicatat pada bagian kredit dan ketika berkurang dicatat pada bagian debit. Yang ketiga adalah ekuitas. Ekuitas merupakan bagian dari aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham atau pihak ketiga dan masuk ke dalam rumus persamaan dasar akuntansi. Pemilik ini dapat meningkatkan bagian kepemilikan mereka dengan menginvestasikan dana kepada perusahaan atau mengurangi ekuitas dengan menarik dana perusahaan atau price. Mekanisme debit kreditnya sama dengan liabilitas. Nah, yang keempat, pendapatan termasuk dalam kelompok akun nominal. Akun pendapatan ini merupakan akun yang di dalamnya terdapat penambahan jumlah aset dari kegiatan dan juga operasional perusahaan. Dalam praktik pencatatannya, akun ini mendapatkan diperoleh dan dicatat dengan berdasarkan penjualan barang atau jasa di dalam suatu periode waktu tertentu. Akun pendapatan ini pun dibagi menjadi dua jenis, yakni pendapatan operasional dan juga pendapatan lainnya. Pendapatan operasional adalah suatu pendapatan yang dicatat dengan berdasarkan aktivitas penjualan atau kegiatan utama perusahaan. Sedangkan akun pendapatan lainnya merupakan akun yang dapat dicatat dengan berdasarkan pendapatan yang tidak tetap seperti bunga dan juga komisi perusahaan. Yang kelima, beban sejumlah barang biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka melakukan kegiatan perusahaan. Contohnya, biaya penjualan, perlengkapan perusahaan, dan berbagai beban lainnya. Akun beban ini terjadi menjadi dua kelompok, yakni beban pendapatan dan beban lainnya. Beban operasional merupakan beban yang harus dikeluarkan oleh pihak perusahaan dalam rangka menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan beban lainnya ini merupakan beban yang terjadi secara tiba-tiba dan dari sisi jumlah nominalnya pun tentu harus dibayar. Yang keenam adalah prive. Prive merupakan penarikan sebagian aset atau modal di sebuah perusahaan dan digunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya. Akun prive keuangan ini pada dasarnya dicatat setiap penarikan modal pemilik, yaitu aset, terutama termasuk uang yang ditarik dari bisnis oleh pemiliknya untuk penggunaan pribadi mereka. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.